Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan bagikan 5 buah jebakan catur yang sangat tajam dan sangat populer, dan jebakan ini bisa Anda pergunakan dalam bermain catur cepat Anda, catur 10 menit, catur 5 menit, bahkan catur 3 menit. Jebakan ini terjadi pada pembukaan gambit raja yang sangat tajam. Kita mulai. Jebakan pertama, E4, E5, F4, E full F, kuda, F3. Ini adalah gambit raja. Hitam, bidak, G5. Di sini jawaban umum putih ada H4, dan ini sudah. Dan sekarang kita akan memainkan langkah putih yang lain. Gajah C4 langsung menekan bidak F7. Hitam gajah G7. Ini juga langkah yang paling sering dimainkan oleh hitam. Putih H4 langsung menekan bidak G5. Dan kalau bidak maju kurang baik untuk kedudukan hitam, maka di sini bidak H6. Putih D4, hitam D6 membuka jalan gajah di C8. Putih bidak C3 membantu bidak D4. Di sini pilihan hitam ada 3. Bisa menteri E7, kuda D7, kuda E7, dan gajah E6. Dan yang akan saya bagikan kali ini adalah langkah hitam gajah E6. Ini langkah tujuannya untuk mematikan serangan daripada gajah C4 yang sangat tajam ke peta F7. Di sini putih gajah pukul gajah, hitam bidak pukul gajah, putih menteri B3 mengancam 2 titik sekaligus, bidak E6 dan bidak B7. Di sini pilihan utama dari hitam itu raja B7 dan bidak maju E5. Sebenarnya langkah yang terbaik dari hitam di sini itu raja D7. Putih bidak pukul bidak, hitam bidak pukul bidak G5. Putih benteng pukul benteng, hitam gajah pukul benteng. Putih menteri pukul bidak B7, hitam kuda C6, menteri B5, hitam benteng B8 mengancam menteri, menteri pukul bidak, hitam menteri pukul menteri, dan kuda pukul menteri. Di sini posisi berimbang. Nah, sekarang kita kembali pada posisi bidak terancam. Nah, kita sudah tahu tadi langkah terbaik dari hitam di sini raja D7. Tetapi sebagian besar pecatur menganggap ini langkah aneh dan kurang baik membela bidak ini dengan raja, karena raja tidak bisa rokade. Maka di sini yang paling sering dimainkan oleh hitam itu
bidak maju E5. Nah, disinilah sebenarnya hitam mulai terkena jebakan halus. Putih H pukul bidak, dan di sini pilihan hitam ada 3. Kuda D7, kuda E7, dan bidak pukul bidak. Seandainya kuda E7, bidak pukul bidak, menteri C8 melindungi bidak di B7 dan mengancam rencana penyerang ke G4. Hitam putih D pukul E, hitam benteng pukul bidak, putih benteng pukul benteng, hitam gajah pukul benteng, dan sampai di sini posisi putih lebih unggul. Sekarang kalau kuda D7, bidak maju G6 mengancam mat di F7, hitam menteri F6 melindungi mat di F7, putih menteri pukul bidak B, hitam benteng D8, putih rokade, hitam menteri pukul bidak, putih menteri pukul bidak C. Dan sampai di sini posisi putih juga lebih unggul sedikit. Dan yang terakhir, yang sering juga dimainkan hitam atau kelihatan logis, itu bidak pukul bidak. Nah, sebenarnya disinilah puncak dari jebakan putih. Di sini putih benteng pukul benteng, gajah pukul benteng, dan putih menteri pukul kuda skak, kuda D7, menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, kuda pukul bidak G5, dan posisi putih sudah sangat unggul. Sekarang jebakan yang kedua, E4, E5, F4, E pukul F, kuda F3, bidak G5, gajah C4, gajah G7, bidak D4, bidak D6, bidak C3. Sampai di sini masih sesuai dengan teori. Bidak maju G4, dan di sini ada 2 langkah yang sering dimainkan oleh putih. Raja rokade dan menteri B3 mengancam bidak lemah di F7. Kalau raja rokade, bidak pukul kuda, menteri pukul bidak, gajah E6, dan posisi masih berimbang dengan putih unggul penyerangan dan hitam unggul materi. Tapi pada posisi ini yang sering dimainkan putih, karena antara rokade dengan menteri B3 kelihatannya tidak jauh beda langkahnya, tapi yang sering dimainkan putih itu menteri B3, karena dia langsung menekan bidak di F7 yang sangat lemah, dan kelihatannya sangat berbahaya untuk hitam karena menghalangi
rencana hitam untuk rokade. Dan di sini hitam pukul kuda, gajah pukul bidak 7 skak, raja F7. Di sini ada 2 pilihan putih, rokade dan gajah pukul kuda. Seandainya rokade, kuda F6, benteng pukul bidak, kuda C6, gajah D5, kuda A5 mengantar menteri C2, dan posisi hitam lebih unggul sedikit. Tapi pada posisi ini yang sering dimainkan putih sebelum rokade itu memukul kuda dulu di G8. Setelah benteng pukul gajah, maka baru putih rokade. Nah, sahabat catur, disinilah puncak dari kombinasi jebakan hitam yang tadi sebenarnya tidak terbaca, yaitu gajah pukul bidak skak, bidak pukul gajah, benteng pukul bidak skak, raja A1, benteng pukul bidak A2 skak, raja pukul benteng, menteri A4 skak, raja G2, G1, menteri G3, raja A1, dan menteri G2 skak. Sekarang jebakan yang ketiga, E4, E5, F4, E pukul F, kuda F3, bidak D6. Ini paling sering juga dimainkan oleh hitam selain bidak maju G5. Maka pada jebakan ini saya akan bagikan langkah hitam D6, D4, G5, H4, G4. Di sini pilihan putih ada berapa, ada maju ke depan, tapi kurang bagus, atau ke D7, dan sering di sini putih melakukan langkah mundur kembali ke belakang ke G1, seolah putih kalah langkah. Sini hitam kuda F6, putih kuda C3, hitam kuda H5, langsung menekan sayap raja putih. Putih kuda D2, E2 menghalangi rencana hitam untuk kuda ke G3. Hitam gajah E7 mengancam bidak di H4 dan bersiap rokade. Putih menteri D3, gajah pukul gajah skak, raja D1, bidak C6, kuda pukul kuda, kuda G3 mengancam benteng, benteng G1, hitam bidak F5, putih menteri E3. Nah, di sini pilihan hitam ada 2, bidak pukul bidak atau rokade.
Kalau bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, kuda pukul bidak, menteri pukul kuda start, untuk pakai menteri, menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan posisi tetap berimbang. Tapi pada posisi ini, yang kelihatan sangat logis itu adalah rokade hitam, karena ini paling aman kelihatannya karena mengamankan raja dan membuka jalan benteng. Maka di sini hitam, rokade. Nah, disinilah jebakan putih dimulai. Gajah C4 skar, dia raja ada 2, G7 dan H8. Raja H8, kuda skak ke G6. Bila bidak pukul kuda, menteri H6 skak mat. Bila menteri raja G7, menteri H6, raja F6, menteri pukul gajah, raja pukul kuda, menteri H6 skak mat. Dan ini jebakan juga sangat penting untuk sahabat pelajari, dan untuk varian lengkapnya sudah ada pada video saya yang lalu. Sekarang jebakan yang keempat, E4, E5, F4, E pukul F, kuda S3, bidak D6, bidak D4, bidak G5, kuda C3, gajah G7, bidak G3, bidak H6, bidak pukul bidak, bidak maju G4, gajah E3, bidak pukul kuda, menteri pukul bidak kuda, bidak H5 mengancam gajah G4, benteng G1 mengancam bidak gajah G7 juga melindungi G4. Gajah G4 mengancam menteri. Di sini pilih yang putih ada 2, menteri lari atau benteng pukul. Seandainya benteng pukul gajah, bidak pukul benteng, menteri pukul bidak, menteri skak, menteri tutup, menteri pukul menteri, bidak H pukul menteri, dan posisi hitam unggul. Dan pada posisi ini, kalau putih tidak mau mengorbankan benteng, dia akan pilih langkah menteri kedua. Hitam, kuda C6 mengancam bidak D4, putih bidak H3 mengancam gajah, gajah pukul bidak, putih gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, dan putih H pukul gajah, hitam menteri skak ke H4, raja lari ke D2, bidak pukul bidak G4, menteri pukul bidak, menteri skak ke F2,
putih tutup ke gajah, kuda F6 mengancam menteri, menteri G3, dan di sini langkah hitam, kuda pukul bidak, maka terpaksa di sini putih kuda pukul kuda, menteri pukul gajah, raja C3, bidak maju C5, mengancam mat di C2, menteri D2 melindungi mat di C2, hitam rokade. Di sini kalau menteri pukul menteri, maka kuda pukul menteri terjadi skak band dan posisi hitam lebih unggul. Maka di sini putih bidak maju B3, hitam benteng H2 mengancam menteri pukul bidak di C2. Putih bidak maju F5, hitam kuda skak ke B5, raja C4, kuda A3 skak, raja C3, dan hitam benteng H3 mengancam menteri dan raja. Kalau menteri pukul benteng, maka menteri pukul bidak skak mat di H2. Kalau tutup pakai benteng, benteng pukul benteng, kuda pukul benteng mengancam menteri hitam, hitam menteri E5 skak, raja D2, menteri pukul benteng, dan posisi hitam sangat unggul. Sekarang jebakan yang kelima, E4, E5, F4, E pukul F, kuda F3, D5, E pukul D. Di sini ada dua pilihan hitam sebenarnya, ada kuda dan ada menteri pukul. Karena akan saya bagikan sekarang adalah menteri pukul bidak, karena ini juga langkah hitam yang sangat umum dan sering dimainkan dalam catur cepat. Menteri pukul 5, kuda C3. Langkah menteri sangat banyak di sini, tapi langkah menteri yang paling logis itu kembali ke D8, sebab yang lainnya akan membuat buah-buah lain terhalangi dengan menteri, dan juga langkah menteri yang lain itu sangat berbahaya mengeluarkan menteri terlalu cepat. Sini gajah C4, hitam kuda F6, menteri E2 skak. Di sini pilihan hitam ada dua, menteri tutup atau gajah tutup. Kalau menteri tutup, menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan keadaan tetap berimbang. Tapi di sini umumnya kita melangkah itu gajah E7, karena ini rencananya langsung rokade dan mendahului aktif perwira daripada putih, itu rencana hitam. Maka dia tutup dengan gajah E7. Putih bidak maju D4, hitam gajah G4 mengikat kuda, putih gajah pukul bidak, dan hitam rokade. Di sini putih juga rokade, dan pilihan hitam ada dua, ada kuda dan benteng. Kalau kuda, benteng D1, gajah
B6, dan keadaan juga masih tetap berimbang. Tapi pada posisi ini, langkah hitam lain yang sering itu benteng E8. Ini mengancam terselubung terhadap menteri di E2. Tetapi dengan langkah ini sebenarnya hitam sudah terjebak. Putih bukan melarikan menteri, tetapi memukul beda F7 dan mengorbankan gajah. Hitam terpaksa pukul dengan raja, menteri, skak ke C4. Raja cuma 2 pilihan, lari ke G6 atau ke F8. Kalau F8, kuda G5 mengancam mat di F7, gajah H5 melindungi mat, kuda E6, skak men, raja lari, kuda menteri, dan menteri hitam sudah hilang. Itu artinya putih sangat unggul. Sekarang seandainya raja G6, maka kuda skak G5, raja lari A5, menteri skak. Di sini bisa juga maju atau raja lari. Kalau raja lari, kuda gajah skak G3, raja G5, bidak H4 skak, raja H6, bidak gajah F4 skak, bidak maju, bidak pukul gajah, dan posisi hitam emas. Kalau gajah bidak maju, kuda pukul gajah. Kalau kuda pukul kuda, maka menteri skak tutup, menteri pukul kuda, raja lari, menteri skak emas. Bila raja pukul kuda, menteri skak E6, raja kembali ke H5, dan skak mat di H3. Nah, sahabat catur, itulah 5 jebakan dalam gambit raja yang sangat tajam dan perlu juga Anda pelajari dan pergunakan dalam permainan catur Anda. Ya, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.